Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dara Puspita dengan NIM 23005222042. Di sini, saya akan menjelaskan tentang metode sampel. Nah, sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu definisi sampel. Sampel itu sendiri adalah bagian dari populasi yang mewakili seluruh karakteristik dari populasi. Nah, contohnya itu pada penelitian mengenai golongan darah. Tentu saja kita perlu memasukkan seluruh darah dari seseorang ke dalam lab misalkannya. Nah, dari golongan darah itu tentu kita butuh sampel. Nah, orang-orang yang kita minta uji coba golongan darahnya itu adalah termasuk dari bagian populasi dan darah yang kita ambil itu adalah sampelnya. Selanjutnya yaitu ada tujuan pengambilan sampel. Ada dua tujuan pengambilan sampel di sini. Yang pertama itu percobaan yang bersifat merusak. Percobaan yang bersifat merusak membutuhkan sebuah sampel dan diambil seminimal mungkin agar dapat menekan resiko selama percobaan dilaksanakan. Yang kedua yaitu masalah teknis penelitian. Nah, semakin banyak sampel yang digunakan semakin baik, namun ada beberapa pertimbangan yang harus dilakukan peneliti untuk mengakhiri jumlah sampel yang digunakan. Yaitu hal ini terkait masalah teknis penelitian, yaitu terkait mungkin masalah dana, waktu, dan keakuratan data. Yang ketiga itu syarat pengambilan sampel. Syarat pengambilan sampel itu memiliki dua kriteria, yakni yang pertama itu presisi. Presisi dari sampel ini adalah pertimbangan mengenai estimasi yang mungkin muncul dalam pengambilan data yang diakibatkan oleh sampel. Nah, salah satu caranya itu melihat standar defisiasi dari data yang ada. Sampel yang digunakan harus baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Yang kedua itu ada akurasi. Nah, akurasi ini mengacu pada sifat dan karakter dari sampel yang digunakan. Sebuah populasi yang homogen hanya terdapat pada kasus yang bersifat teoritik. Sifat dan karakter dari sampel yang diambil terkadang tidak sesuai dengan keadaan populasi karena pengaruh banyak hal. Nah, di sini peneliti harus memiliki kemampuan bagaimana mengetahui secara detail karakter dari setiap sampel yang diambil. Yang keempat itu ukuran sampel. Nah, pada dasarnya tidak ada aturan baku mengenai pengambilan dari ukuran sampel ini. Selama sampel itu mewakili karakteristik dari populasi tersebut. Namun, dalam penelitian yang bersifat psikologi, seperti pada penelitian pendidikan, semakin besar jumlah akan menghasilkan data yang lebih stabil. Selain dari karakteristik, peneliti juga harus mempertimbangkan jumlah data yang dibutuhkan untuk keperluan analisis statistik. Nah, dari ukuran sampel tadi itu dibedakan menjadi empat lagi, yaitu yang pertama, ada ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500. Adalah tepat untuk kebanyakan penelitian. Misalkan jika sampel dipecah ke dalam subsampel, misalkan ada pria, wanita, junior, senior, dan sebagainya, ukuran sampel minimum 30 untuk tiap kategori adalah tepat. Nah, yang kedua yaitu dalam penelitian multivariate, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang ketiga yaitu untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat. Penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Yang keempat yaitu Isaac dan Michael memberikan gambaran mengenai metode pengambilan sampel disesuaikan dengan taraf signifikan dari penelitian, yakni 1%, 5%, dan 10%. Jumlah sampel selanjutnya dihitung dengan persamaan. Nah, teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel ini adalah sebuah metode atau cara yang dilakukan untuk
kita menentukan jumlah dan anggota sampel tersebut. Jadi setiap anggota tentu saja wakil dari populasi yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakter. Teknik sampling yang digunakan juga harus disesuaikan dengan tujuan dari penelitian. Nah, teknik pengambilan sampel ini ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada probability sampling dan non-probability sampling. Nah, probability sampling ini adalah teknik sampling di mana setiap anggota populasi mendapatkan peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, yang kedua itu non-probability sampling adalah sebuah teknik sampling yang tidak memperhatikan banyak variabel dalam penarikan sampel. Sampel-sampel dari non-probability ini juga disebut sebagai subjek penelitian di mana hasil dari uji yang dilakukan pada sampling tidak memiliki hubungan dengan populasi. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat teknik sampling dibagi lagi menjadi dua, ada probability sampling, terus yang kedua non-probability sampling. Nah, dari dua ini tersebut dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Probability sampling itu dibagi lagi menjadi 4, sedangkan yang non dibagi lagi menjadi 5. Nah, sekarang kita masuk ke probability sampling. Yaitu tadi ada 4 kategori. Yang pertama itu sampel acak sederhana, di mana metode yang dilakukan ini secara acak tanpa memperhatikan tingkatan atau kelompok populasi. Maupun ini tuh populasinya itu homogen atau heterogen. Contohnya itu ada undian, tabel acak, dan software. Yang kedua itu ada sampel acak berlapis. Nah, metode pengambilan sampel ketika populasi yang berukuran N dibagi menjadi sub-sub populasi yang masing-masing terdiri atas N1, N2, dan seterusnya. Semua subpopulasi tidak boleh ada yang ditumpang tindih. Selanjutnya yaitu sampel acak kelompok. Sampel acak kelompok ini mengambil sampel dari beberapa kelompok secara acak. Nanti selanjutnya sampel kelompok yang telah terpilih maka dilanjutkan dengan mendata semua elemen dalam kelompok-kelompok yang terpilih. Metode ini akan jauh lebih hemat waktu dan tenaga karena tidak semua elemen di semua kelompok harus dicari datanya. Yang terakhir itu ada sampel acak sistematis. eh, Suatu metode manakala hanya anggota pertama dari sampel yang dipilih secara acak, sedang anggota selanjutnya dipilih secara sistematis menurut suatu pola tertentu. Yang kedua, non-probability. Ada yang pertama itu sampling sistematis. Ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Yang kedua yaitu ada sampling kuota. Adalah teknik pengambilan sampel dari populasi yang memiliki ciri tertentu hingga mencapai jumlah yang diinginkan. Populasi dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu setiap kelompok diberi kuota sampel. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampel dan dihentikan saat kuota terpenuhi. Yang ketiga ada sampling aksidental. Ini adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui ini cocok untuk digunakan sebagai sumber data. Dalam teknik ini, pengambilan sampel tidak ditetapkan lebih dahulu. Peneliti langsung mengumpulkan data dari unit sampling yang ditemui. Nah, yang keempat itu ada purposive sampling. Ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Yang kelima yaitu ada sampling jenuh, yang dimana sampling jenuh ini teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.
Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi itu relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Nah, yang terakhir ada snowball sampling atau metode bola salju. Teknik pengambilan sampel ini non-probabilitas yang digunakan ketika peneliti kesulitan menemukan responden yang memenuhi kriteria tertentu. Em, Contohnya itu ada seorang peneliti ingin meneliti pengalaman kerja migran ilegal. Karena sulit diidentifikasi secara langsung, peneliti mencari satu orang yang dikenalnya, lalu meminta orang tersebut memperkenalkan pekerja migran lain. Nah, dari situ jumlah responden bertambah seperti bola salju. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan terkait metode sampel. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.